Kedengeran, Kak? Selamat malam, Kak. Sudah terdengar. Oke, kedengeran ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan namaku Nabila atau bisa dipanggil juga Bella. Di sini akan menemani teman-teman untuk beberapa pertemuan terkait materi-materi non-klinis seperti farmasi industri, kemudian kimia analisis, biologi, dan teknologi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada malam hari ini lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Silahkan teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang bingung, bisa langsung di-unmute aja mikrofonnya atau bisa ditanyakan lewat kolom chat. Kalau ada yang nanti ngerasa terlalu cepat atau kelewatan, silahkan bisa disampaikan aja. Oke, sesuai jadwal untuk materi pada malam hari ini, kita akan masuk ke materi non-klinis, yaitu materi farmasi industri. Materi farmasi industri ini teman-teman mau nggak mau harus dipelajarin karena nanti ketika sudah masuk PSPA, baik materi klinis maupun materi industri itu teman-teman harus menguasai, terutama nanti kalau PKPA. Karena sekarang rata-rata PKPA-nya itu di dua tempat. Di industri iya dapat, di rumah sakit juga dapat. Kalau dulu zamanku itu boleh milih mau di industri aja atau di rumah sakit aja, nggak harus dua-duanya. Tapi kayaknya kalau sekarang rata-rata kampus itu sudah lengkap. Jadi di apotek iya, industri iya, rumah sakit iya. Nah, nanti waktu ujian UKAI-nya atau UKM PPAI-nya itu juga akan keluar materi klinis maupun industri. Makanya teman-teman dari tes masuk profesinya pun sudah diujikan materi-materi farmasi industri. Nah, kira-kira apa aja yang akan dipelajari, yang perlu dipelajari kalau teman-teman mempelajari materi industri itu? Yang pasti yang pertama adalah terkait CPOB. CPOB ini sudah wajib teman-teman harus pelajarin karena dia adalah materi utama dari materi farmasi industri. CPOB yang terbaru adalah CPOB 2024. Ini digunakan sebagai pedoman untuk industri farmasi. Nah, kemudian selain CPOB, ada juga yang namanya CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini yang terakhir tahun 2021. Kalau ini digunakan untuk industri obat tradisional atau industri ekstrak bahan alam. Jadi kalau kita mau punya suatu industri obat tradisional atau industri ekstrak yang hanya menghasilkan ekstrak saja sebagai produk akhirnya, maka dia harus tersertifikasi CPOTB. Kemudian ada lagi materi CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Ini terakhir tahun 2025. Untuk CDOB ini digunakan oleh PBF atau pedagang besar farmasi atau sering kita sebut juga dengan distributor. Jadi kalau obat setelah selesai diproduksi oleh industri, ketika dia mau didistribusikan ke misalnya ke apotek, ke rumah sakit, ke puskesmas, dan lain-lain, itu harus melalui PBF. Jadi tidak boleh dari industri langsung ke apotek atau dari industri langsung ke klinik, itu nggak bisa. Harus melalui PBF sebagai distributor. Nah, tiga ini adalah pedoman utama yang terkait dengan materi farmasi industri. Tapi biasanya yang paling pasti atau yang paling harus teman-teman tekankan pelajari itu adalah di CPOB. Karena kalau untuk CPOTB dan CDOB itu belum tentu keluar di soal. Yang umum pasti keluar itu adalah terkait CPOB. Kemudian, selain materi-materi CPOB dan teman-temannya, ada lagi nanti materi terkait registrasi obat. Ketika mau melakukan registrasi obat, kita mendaftarkan kemana? Industri kalau mau mendaftarkan obat, daftarnya ke BPOM bukan? Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah,
Ketika kita mau mendaftarkan obat, biasanya nanti oleh pihak BPOM itu akan diminta beberapa data-data tambahan atau data pendukung dari si obat yang kita daftarkan. Data apa aja? Yang pertama biasanya harus melampirkan data uji stabilitas. Nah, makanya nanti akan keluar muncul soal-soal terkait uji stabilitas obat, produk, sediaan. Uji stabilitas ini nanti teman-teman bisa mengacu ke ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Product yang tahun 2005 revisi 2018. Kemudian, selain ada uji stabilitas, biasanya juga akan diminta data yang kedua, yaitu uji klinik. Nah, uji klinik ini adalah pengujian obat ke manusia. Biasanya sebelum ada uji klinik itu ada uji preklinik dulu. Tapi kita bahas yang uji kliniknya. Nah, ada beberapa kategori obat yang dia perlu melampirkan hasil uji klinik. Uji klinik di sini diperlukan kalau kita mendaftarkan obat dengan senyawa baru atau sering disebut dengan new chemical entity atau NCE. Nah, kalau suatu industri dia menemukan nih obat baru, belum pernah ada sebelumnya. Contoh misalnya vaksin COVID kemarin. Itu kan vaksin yang baru, sebelumnya belum ada. Nah, kalau mau didaftarkan, itu harus melewati uji klinik terlebih dahulu. Kemarin kan kalau nggak salah, Sinovac itu uji kliniknya salah satunya dilakukan di Indonesia. Nah, jadi biasanya kalau kita mau mendaftarkan obat dengan senyawa baru atau new chemical entity, harus dibuktikan dengan uji klinik. Uji klinik ini otomatis sebelumnya sudah melalui uji preklinik. Kemudian, untuk obat-obat yang kita ingin menambah klaim khasiatnya. Misal awalnya obat ini berkhasiat sebagai anti nyeri, analgetik misalkan. Tapi kita mau nambah klaim khasiatnya sebagai anti hipertensi misalkan. Nah, kita harus membuktikan apakah benar obat ini bisa menjadi anti hipertensi melalui uji klinik. Jadi kalau kita mau mengubah atau menambah klaim obat, itu harus ada data uji kliniknya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, selain untuk dua jenis obat ini, yang ketiga adalah kalau kita mau memproduksi obat bahan alam atau obat tradisional dengan klaim apa? Ada yang tahu? Obat tradisional yang harus diuji kliniknya? Kalau dia merupakan fito. Fitofarmaka. Oke, fitofarmaka. Sebentar ya, di sini azan dulu. Aku pause sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kalau misalnya kita bikin obat bahan alam yang kita mau mengklaim sebagai fitofarmaka, maka harus melalui uji klinik. Sedangkan kalau ternyata kita mau bikin obat bahan alam dengan klaim jamu. Kalau jamu cukup melalui data hanya berdasarkan bukti empiris saja. Sedangkan kalau kita mau bikin obat herbal terstandar, ini harus melalui uji praklinis. Oke, uji preklinik. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, setelah uji klinik, yang ketiga adalah uji ekivalensi. Nah, bedanya uji klinik dengan uji ekivalensi, kalau uji klinik kan tadi kita mau mengecek satu obat. Kalau uji ekivalensi, itu kita mau membandingkan
Uji ekivalensi ini kita membandingkan antara obat yang kita kembangkan dengan komparatornya. Komparatornya itu siapa? Komparatornya itu biasanya si penemu. Jadi uji ekivalensi ini dilakukan terhadap obat-obatan yang berupa obat generik. Obat generik atau obat kopi. Kalau kita mau bikin obat generik, obat mitu, contohnya misal obat generik itu obat-obat yang dipasarkan dengan nama senyawanya, misal paracetamol, atau kemudian kandesartan, terus atorvastatin, dan lain-lain. Nah, kalau dia nggak pakai nama merek, kemudian dia merupakan obat kopi, itu namanya obat generik. Ada lagi nanti obat generik bermerek. Jadi sama obat kopi juga, tapi obat generiknya dikasih merek kayak gitu. Jadi ada obat paten atau inovator, kemudian ada obat generik, dan ada obat generik bermerek. Kalau si inovator yaitu adalah penemunya. Nah, si inovator inilah yang karena dia menemukan obat tersebut, maka dia harus melakukan uji klinik. Tadi uji klinik dilakukan terhadap produk senyawa baru. Nah, si penemunya otomatis harus melakukan uji klinik. Nah, industri lain yang mau memproduksi obat dengan senyawa yang sama, karena dia hanya meniru atau mengcopy atau bikin generiknya, maka si generiknya ini nggak perlu lagi uji klinik, karena toh senyawanya sudah sama. Obat generik dan generik bermerek, mereka cukup uji ekivalensi saja. Uji ekivalensi ini dibandingkan antara obat generik dengan si inovatornya atau si pemegang patennya. Apakah sama atau tidak, setara atau tidak. Si tiruannya ini, KW-nya ini, efeknya sebanding tidak dengan si penemunya atau patennya. Gitu. Jadi ini adalah beberapa pengujian yang mungkin perlu dilakukan ketika kita akan meregistrasikan obat. Sampai di sini cukup jelas? Kak, izin mau tanya. Mm-mm. Untuk uji ekivalensi ini kan tadi kan membandingkan dengan paten ya, Kak. Itu Mm-mm. ujinya gimana ya, Kak? Bisa tolong dijelaskan? Oke, nanti kita bahas di pembahasan soal-soal belakang, gitu, biar nggak double. Tapi kurang lebih nanti ujinya ada uji in vivo, ada uji in vitro. Tapi nanti mungkin kita bahasnya pas masuk ke materi soal terkait uji ekivalensi. Gitu, Kak Putri? Oke, baik. Oke, ada lagi yang lain? Mana ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang CPOB dulu. Tapi nggak mungkin kita bahas semua materi CPOB, karena CPOB itu kan ada 12 bab. Nggak mungkin dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam kita bahas CPOB 12 bab. Jadi silahkan nanti teman-teman bab yang lain bisa dipelajari, baca-baca CPOB-nya, atau bisa dengan perbanyak latihan soal. Nah, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bangunan dan fasilitas. Di bangunan dan fasilitas, nanti teman-teman akan ketemu sama istilah ruang produksi, area-area produksi. Kalau di industri farmasi, ini kita bahasnya industri farmasi, area produksi itu memiliki kelas kebersihan yang sudah ditentukan. Kodenya pakai kelas A, B, C, sampai kelas G. Nanti beda lagi kalau di CPOTB atau industri obat tradisional. Pakainya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di CPOB, di industri farmasi, itu pakainya A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita bahas dari yang paling kotor, yaitu kelas G. Kelas G di sini adalah kelas kebersihan yang digunakan untuk gudang, area gudang. Gudang di sini baik gudang bahan baku, kemudian gudang bahan kemas, maupun gudang produk jadi. Nah, biasanya kalau gudang itu kebersihannya tidak diatur. Maksudnya kayak suhunya itu disesuaikan dengan bahan yang atau produk yang akan disimpan di gudang tersebut. Kalau memang kalau memang produknya itu awet di suhu ruang, ya boleh pakai suhu ruang. Kalau memang ternyata harus di suhu dingin, ya berarti gudangnya harus disetting suhu dingin. Tergantung bahan-bahan yang mau disimpan apa.
Kemudian kelembapannya pun tidak diatur, tapi biasanya tetap dipantau. Kemudian naik ke kelas F. Kelas F ini digunakan untuk area pengemasan sekunder. Kalau teman-teman suka lihat kemasan obat itu kan biasanya ada kemasan primer, ada kemasan sekunder. Bedanya kalau kemasan primer adalah kemasan yang nempel langsung dengan obatnya. Contohnya apa kemasan primer? Ada yang bisa nyebutkan? Kalau misal aku mau bikin tablet, kemasan primer dari tablet biasanya apa? Blister. Strip, blister. Kemudian kadang ada juga yang disimpan di botol. Itu bisa. Kemudian setelah itu adalah kemasan primernya. Misal kita mau bikin sediaan steril, injeksi, larutan, bisa dikemas dalam ampul atau dalam vial. Kemudian ada lagi kalau salep itu dalam tube dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh dari kemasan primer, kemasan yang nempel langsung dengan obatnya. Setelah kemasan primer, biasanya akan dilakukan pengemasan sekunder. Kemasan sekunder ini biasanya adalah dus, kardus bagian luar yang melindungi si obat dan kemasan primer tersebut. Dan di dus ini biasanya suka ada leaflet atau keterangan cara penggunaannya. Ini adalah kemasan sekunder. Nah, kalau kita mau melakukan pengemasan sekunder, maka kelas kebersihannya paling minimal itu di kelas F. Kemudian naik ke kelas E. Kelas E ini sudah digunakan untuk area produksi. Produksinya di sini adalah produksi sediaan non-steril. Contoh sediaan non-steril apa? Bentuk sediaan yang non-steril. Sirup, tablet. Sirup, tablet. Kemudian krim, Sediaan salep enteral. yang digunakan untuk topikal kecuali untuk salep mata. Itu masuknya ke, kalau salep mata atau yang di area mata, tetes mata itu masuknya ke sediaan steril. Tapi kalau salep topikal biasa, itu masuknya ke non-steril. Kalau kita mau bikin sediaan non-steril, maka boleh dilakukan di kelas A. Baik pengolahan maupun pengemasan primernya. Jadi kegiatannya ada dua, ada pengolahan, ada pengemasan primer. Kalau pengolahan di sini ya pas proses bikinnya, nimbang, kemudian mencampur, kalau misalnya menggranul, terus juga mengempa dan lain-lain, nah itu pengolahan. Setelah jadi produk ruah, baru kita kemas. Namanya pengemasan primer. Nah, untuk sediaan non-steril, pengolahan dan pengemasan primernya itu biasanya dilakukan di kelas E. Kelas E di sini dibagi jadi dua. Ada kelas E yang umum, ada kelas E yang khusus. Bedanya apa? Yang membedakan adalah kelembapan ruangannya. Kalau kelas E yang umum, RH-nya, relative humidity atau kelembapannya, kelembapannya itu maksimal 70% yang umum. Kalau yang kelas khusus maksimal 40%. Kenapa kelas khusus maksimal 40%? Dibikin ruangannya itu sekering mungkin, tapi jangan kering-kering banget. Dibikin maksimal 40% karena kelas E yang khusus itu akan digunakan untuk memproduksi obat-obatan yang sifatnya higroskopis. Higroskopis di sini adalah obat-obatan yang apa nih higroskopis? Menyerap kelembapan dari Oke, dia bisa menyerap kelembapan atau bisa mudah sekali berinteraksi dengan air. Jadi dia cenderung mudah rusak kalau ternyata diproduksi di area yang terlalu lembab. Contohnya kayak effervescent. Kemudian naik ke kelas steril. Kelas A sampai kelas D ini adalah area untuk produksi sediaan steril. Steril tadi ya bisa sediaan injeksi, sediaan salep mata, tetes mata, semprot hidung, dan lain-lain. Dari yang paling bawah ada kelas D. Kelas D ini digunakan untuk pengolahan produk steril dengan metode sterilisasi akhir.
Jadi obat sediaan steril itu bisa dibuat dengan cara disterilisasi akhir atau dengan cara aseptis. Ada dua, ada sterilisasi akhir, ada aseptis. Bedanya apa? Kalau sterilisasi akhir, obatnya itu kita bikin dulu, kemudian kita kemas, setelah dikemas disterilkan, baru jadi sediaan steril. Itu namanya sterilisasi di akhir. Contohnya, misal pakai oven atau autoclave, ampulnya sudah dikemas dalam ampul, sediaan injeksi dikemas dalam ampul, ampulnya dimasukin ke autoclave, terus disterilkan. Itu namanya sterilisasi di akhir. Ada lagi metode aseptis. Kalau metode aseptis, semua bahan, peralatan, ruangan itu disterilkan dulu, kemasannya juga. Jadi semuanya dalam kondisi steril dulu, baru kita lakukan pengolahan. Kita buat sediaannya, setelah selesai dikemas, lalu sudah kita dapat sediaan steril. Di akhir tidak perlu melakukan sterilisasi lagi. Jadi kalau yang aseptis ini cenderung proses sterilisasinya tuh di awal. Bahan-bahannya disterilkan dulu, ruangannya disterilkan, alatnya disterilkan, kemasannya disterilkan, dan lain-lain. Tinggal nyampur, kemas, jadi. Nah, kalau kita bikin sediaan dengan sterilisasi akhir, maka kita bisa melakukan pengolahannya paling minimal itu di kelas D. Kemudian, setelah kita olah, kita kan akan melakukan pengemasan primer. Jadi, injeksinya sudah dibikin di kelas D, kemudian kita mau melakukan pengemasan primer. Pengemasan primernya itu dilakukan di kelas C. Jadi pindah tempat. Dari kelas D, sudah jadi larutannya, mau kita kemas ke dalam ampul misalkan, kita lakukan proses pengemasan primernya di kelas C. Sini yang poin 1, pengisian produk yang akan disterilisasi akhir. Kemudian, kelas C ini juga bisa digunakan kalau ternyata larutannya itu beresiko. Harusnya dia bisa dibuat di kelas D, tapi ternyata bahan-bahannya beresiko, maka boleh dilakukan pengolahan di kelas C. Resikonya di sini bisa bahannya mudah ditumbuhi mikroorganisme, atau mau sterilisasi tapi ngantri. Jadi nggak bisa langsung setelah selesai dicampur langsung disterilkan, harus ngantri dulu. Atau produksinya dengan tangki terbuka. Ini bisa dilakukan produksinya di kelas C. Kemudian, kalau kita membuat larutan yang akan disaring lalu di-filling secara aseptis di kelas A. Karena kegiatan fillingnya secara aseptis di kelas A, karena kegiatan fillingnya secara aseptis, otomatis dia harus dilakukan di kelas A. Tapi pembuatan larutan yang akan disaringnya itu boleh di kelas C. Jadi kita bikin dulu larutannya di kelas C, setelah selesai, setelah jadi larutan, kita kemas secara aseptis di kelas A. Itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, pembuatan dan pengisian salep, krim, suspensi, emulsi yang akan disterilkan. Disterilisasi akhir. Jadi kelas C dan kelas D ini kebanyakan digunakan untuk produk-produk yang disterilisasi akhir. Kemudian naik ke kelas B hanya sebagai latar belakang dari kelas A, dan kelas A sebagai kelas yang paling bersih, ini digunakan untuk kegiatan yang aseptis. Tadi aseptis itu kan semuanya dalam kondisi steril, baik alat, ruangan, bahan, kemasan, dan lain-lain. Makanya kalau kita mau melakukan kegiatan aseptis, area produksinya harus di kelas yang paling bersih, yaitu kelas A. Kalau disimpulkan, ketika nanti ada soal terkait dengan penentuan area produksi, kalau ada soal terkait penentuan area produksi, hal yang pertama harus teman-teman lihat adalah sediaannya itu sediaan apa yang ditanyakan atau yang mau diproduksi. Apakah dia sediaan steril atau sediaan yang non-steril. Kalau ternyata di soal kita mau bikin sediaan supo itu steril atau non-steril? Non-steril.
non-steril. Oke, kalau dia sediaan non-steril, maka area produksinya di kelas apa? Pengolahannya Di dilakukan di E. kelas E. Kemudian pengemasan primernya di kelas E E juga. juga. Untuk sediaan non-steril, baik pengolahan maupun pengemasan primer dilakukan di kelas yang sama. Kalau ternyata nanti bahannya itu diketahui sifatnya higroskopis, maka kita gunakan kelas E yang khusus. khusus. Sedangkan kalau dia tidak higroskopis, boleh dilakukan di kelas E yang umum. Nah, ini untuk sediaan non-steril. Kalau pengolahan sama dengan pengisian beda, Kak. Kalau pengolahan ini kalau pengolahan itu kayak pencampuran, penimbangan, pokoknya pembuatan sediaannya. Kalau pengisian itu masuknya ke pengemasan primer, mengisi sediaan ke dalam kemasan. Itu namanya pengemasan primer. Gitu, Kak Sabira. Lanjut, sediaan steril. Kalau ternyata yang dibuat adalah sediaan steril, maka yang dilihat adalah cara pembuatannya. Apakah dia akan dibuat dengan metode sterilisasi di akhir, atau dia akan dibuat dengan metode aseptis. Kalau ternyata dia disterilisasi di akhir, ada dua kemungkinan. Kalau obatnya itu tidak beresiko, maka proses pembuatannya atau pengolahannya bisa dilakukan di kelas, paling minimal di kelas D. D. Kemudian pengisian ke kemasannya atau pengemasan primernya dilakukan di kelas C. C. Tapi kalau ternyata si obatnya itu ada resiko di luar kebiasaan, maka sebaiknya produknya dibuat di kelas C. C. Dan dikemas primernya juga di kelas C. Nah, sekarang kalau ternyata si obatnya itu akan dibuat secara aseptis. Aseptisnya ini ada dua kemungkinan. Bisa full aseptis, dari awal sampai akhir full aseptis, bisa ada proses penyaringan terlebih dahulu atau filtrasi. Kalau dia full aseptis, berarti ruangannya harus dari awal yang bersih. Proses pengolahannya dilakukan di kelas A, pengemasan primernya juga dilakukan di kelas A. Tapi kalau ada proses filtrasi dulu, jadi kita bikin dulu larutannya, kemudian kita filter atau kita saring, maka pembuatan larutan yang akan difiltrasi boleh dilakukan di kelas C. C. Kemudian dilakukan filling secara aseptis di kelas A. A. Sudah dikemas primer semuanya, maka kita lakukan kemas sekunder. Kemas sekunder tadi dilakukan di kelas pengemasan sekunder boleh dilakukan di kelas F. Kemudian setelah dikemas sekunder, kita simpan di gudang, gudangnya kelas G. G. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu?